sahabat Erlangga. Di video kali ini, kita akan membahas teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu. Yuk simak video ini secara seksama. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Hal ini membuat kapal-kapal dagang asing berlabuh dan berdagang di wilayah Indonesia. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Nah, pengaruh bangsa lain yang cukup kuat di Indonesia adalah pengaruh kebudayaan India. Diperkirakan, hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti pula oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya, sehingga terjadi percampuran kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Apakah sahabat Erlangga tahu bagaimana masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia? Berikut beberapa teori terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Vaishya. Salah satu pendukung teori ini adalah N.J. Crom. Teori ini didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya, mereka aktif melakukan hubungan sosial, tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Lewat interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Yang kedua adalah teori kesatria. Salah satu pendukung teori ini adalah F.D.K. Bosch. Nah, pada masa lampau, di India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang, lantas meninggalkan India. Rupanya, di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Yang ketiga adalah teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan oleh Jesse Van Leer ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka, sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India, bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Yang terakhir adalah teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh George Quede ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India. Berikutnya, kita akan membahas masuknya agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia. Nah, agama dan kebudayaan Buddha diperkirakan mulai dikenal di Indonesia sekitar abad ke-5. Perkiraan ini didasarkan salah satunya pada catatan Ising, peziarah Buddha dari Tiongkok, yang berkunjung ke Pulau Sumatera, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7. Ising melihat bahwa ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran ajaran Buddha.
Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa agama dan kebudayaan Buddha sudah dikenal luas bangsa Indonesia sebelum abad 7. Diperkirakan sekitar abad 5. Sekian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi sahabat Erlangga, dan selamat belajar!